Hello everyone, welcome back to English video lesson. Today we are going to learn about one of tenses that we will use to say something that happened in the past. It's called simple past tense. So, what does simple past tense mean? Simple past tense adalah salah satu jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau situasi yang terjadi di masa lampau dan berakhir juga di masa lampau secara sederhana. Jadi jika kita ingin mengatakan sesuatu yang sudah terjadi bahkan beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, bahkan kemarin atau minggu lalu, kita bisa menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang digunakan di simple past tense. Nah, time signal simple past tense itu apa-apa saja sih? Nah, time signal itu maksudnya kata-kata yang sering digunakan atau kata yang menunjukkan waktu dari penggunaan tenses tersebut. Contohnya untuk simple past tense, this morning, yesterday, 2 days ago, the other day, bla 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 ago. Misalnya ketika kita ingin menyatakan 3 days ago, 2 days ago, atau a week ago. Nah, selanjutnya ada last night, last week, last month, dan last year. Ya, ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan jika kalimat itu adalah kalimat simple past tense. Nah, seperti video tenses sebelumnya yaitu simple present tense, di setiap tenses itu ada yang namanya verbal sentence dan nominal sentence. Ya, verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Contohnya run, work, and go. Dan nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi kata sifat, kata keterangan tempat, dan kata keterangan waktu. Nah, ketika kita mempelajari suatu tes, penting untuk kita mengetahui atau membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal karena penggunaan atau aturannya itu sangat berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbedaan dan contoh kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, untuk kalimat verbal itu sendiri yang seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, untuk simple past tense ini kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua dari suatu kata kerja. Itu hanya berlaku untuk kalimat positifnya. Nah, pada kalimat negatif dan interrogatif ini kita menggunakan kata kerja bantu dan kata kerja. Nah, kata kerja bantu yang digunakan adalah did untuk simple past tense. Did adalah kata kerja bentuk kedua dari do. Karena did ini sudah diganti ke kata kerja bentuk kedua, maka kata kerja selanjutnya itu tidak boleh diubah ke kata kerja bentuk kedua, harus kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, contoh kata kerja diubah ke kata kerja bentuk kedua, run menjadi work menjadi worked, go menjadi went. Contohnya untuk kalimat positif, she went to school yesterday. When adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Karena ini merupakan kalimat positif di simple past tense, kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, nah kata kerja go ini tidak boleh diubah ke kata kerja bentuk kedua karena sebelumnya ada kata kerja bantu yang sudah diubah ke kata kerja bantu bentuk kedua. Nah, untuk nominal sentence. Nah, karena nominal sentence ini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, jadi pada kalimat ini harus menggunakan to be. To be yang digunakan pada simple past tense adalah was dan were. Was digunakan untuk subjek she, he, it, sedangkan were digunakan untuk I, you, they, dan we. Nah, contohnya, you were in danger last night. You were not in danger last night. Were you in danger last night? Nah, untuk kalimat nominal ini tidak sulit ya dibandingkan verbal sentence-nya. Karena pada nominal sentence hanya menambahkan was atau were dan menambahkan kata not pada kalimat negatifnya. Sedangkan untuk kalimat verbal
harus dipahami dan harus diingat-ingat untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanyanya, karena ada sedikit perbedaan, yaitu di penggunaan kata kerjanya. Nah, karena sebelumnya sudah diberikan contoh dan rumus untuk simple past tense, nah ini ada 3 kalimat dalam bahasa Indonesia yang harus menggunakan simple past tense, karena kondisi dari kalimat 1, kedua, dan ketiga ini adalah kondisi di mana suatu kejadian itu sudah terjadi di masa lampau. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, silakan dicoba untuk mengerjakan exercise ini dan silakan dijawab di kolom komentar. Nah, sekian untuk penjelasan simple past tense pada video kali ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.